kita ini sering mengalami kekeringan spiritual. Iya. Kita ini mengalami kegersangan jiwa. Maka pada saat kita mengalami kekeringan spiritual, kegersangan jiwa, ada kerinduan kita kepada yang nggak bisa kita persepsikan secara utuh dengan logika biasa. Misalnya dia berbentuk pohon, dia berbentuk api, dia berbentuk manusia, nggak bisa. Ya dia suci, dia maha suci. Nah maka kalaupun ada persepsi itu dibangun oleh dalil, oleh wahyu. Kita punya masalah, kita merindukan untuk tempat dia, menjadikan dia tempat bersandar kita. Nah ketika kita taat, ketika kita berbuat baik, kita bahagia. Tapi ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, kita terasa hampa. Terasa ada luka-luka di dalam diri kita yang nggak bisa diobati kecuali hanya oleh Allah. Nah, bahwa ketika luka itu kan yang diverifikasi itu sebetulnya adalah hati kita. Nih, hati aku luka. Ya gitu kan. Nah kemudian kita validasi sama orang, kadang-kadang gue lagi luka, gue lagi sedih. Nah bayangkan pada saat itu gelombang otak kita turun yang tadinya dari beta turun ke alfa. Begitu kita zikir, kita pasrah kepada Allah, turun ke teta. Gelombang otak kita teta, hati kita sedang terluka. Makanya kenapa doa orang yang sedang menghadapi ujian, doa orang yang terzalimi cepat dikabulkan Allah. Kenapa? Karena resonansinya itu, kekuatannya itu ada di gelombang otak teta, ya kan? Gelombang otaknya teta, dia sedang terluka, resonansinya menguat, ya kan? Bahasa kolbu, bahasa ruh tadi, Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di biasa kita ngobrol santai di podcast Jagongan. Nah kali ini narasumber kita dia senang tulis-tulis buku nih, nulis-nulis. Pokoknya tapi ini ada kaitannya ya nanti sama masalah mental sama kejiwaan kita nih. Nah dengan siapa kita ngobrol, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk ya. Tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan yuk. Nah kita langsung aja, nggak berlama-lama, kita langsung kenalan sama narasumber kita kali ini, Bang Andin. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Bang? Alhamdulillah, Kang Iwan. Nggak halangan tadi ya? Hujan dikit nih, berkah nih insya Allah. Hujan menjelang Ramadan. Wah nih, iya nih Sobat Jagongan nih. Kita syuting sekarang ini udah deket-deket Ramadan. Ya, nanti pas banget. Begitu ini tayang, bukunya dibaca buat menemani ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, Sobat Jagongan, ini bukunya luar biasa nih. Walaupun belum sempat baca penuh, tapi tulisannya Bang Andin ini mudah-mudahan bisa inspirasi buat Sobat Jagongan semua nanti selama Ramadan. Nggak hanya Ramadan aja sih, seterusnya gitu. Karena kajiannya luar biasa nih. Gitu Bang Andin, ini apa sih inspirasinya nih? Dalam arti bisa sampai jadi buku. Begitu baca ulasannya, Masya Allah, luar biasa. Saya belum full bacanya ya? Belum full, karena masih baru berapa bab, lihat 300 ya, udah 100 sudah, alhamdulillah lagi itu udah sepertiga aja gitu. Gitu. Nah ini buku Islamic Quantum Attraction. Ini apa nih Bang, yang istilahnya bikin Abang jadi satu buku ini kan? Jadi begini, buku ini kan terinspirasi oleh Law of Attraction. Tapi kita tahu bahwa di beberapa buku Law of Attraction ini bahwa yang dibangun adalah kekuatan pikiran dan alam semesta. Nah, tapi di buku ini itu adalah rahasia sunnatullah. Nah, artinya apa? Bahwa sebetulnya semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah diatur oleh Allah. Setuju. Pikiran kita diciptakan oleh Allah, alam semesta juga adalah ciptaan Allah. Nah, bagaimana
kita dengan pikiran kita, dengan hati dan jiwa kita beresonansi langsung ke Allah gitu. Jadi tidak ada apapun pencapaian dalam hidup kita ini tidak ada kerja alam semesta, tidak ada kerja kekuatan pikiran, semuanya adalah direalisasikan oleh Allah. Maka lahirlah Islamic Quantum Attraction. Nah, Islamic Quantum Attraction ini, quantum itu kan lompatan-lompatan transformatif ya. Hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil, tapi ternyata itu adalah magnet, itu adalah attraction. Nah, misalnya sederhana gitu ya, kenapa kita nggak mengembangkan energi syukur, energi ikhlas, energi tawakal, energi taubat, energi istighfar, energi istiqomah? Ternyata itu menjadi attraction, menjadi magnet untuk kekuatan tarik menarik. Ketika kita ikhlas, ketika kita sabar, ketika kita tawakal, ketika kita bersyukur, maka Allah menggerakkan semua harapan kita itu sesuai dengan sunnatullah. Masya Allah. Gitu, Iya. Luar biasa banget. Temen kita kalau yang begini. Nah, memang ya kalau saya kan lebih melihatnya kita tidak, ini sangat universal gitu ya, pemahaman orang, kelompok orang segala macam, tapi memang sebisa mungkin dikembalikan kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah, bahwa segala sesuatu. Ya memang contoh nih, kadang kita juga dulu sebelum lebih paham gitu kan, lebih paham bahwa kadang bukannya salah, enggak juga sih. Kita merekomendasikan gitu, oh gue sakit ini nih kan. Oh itu ke dokter itu aja tuh, canggih tuh. Masa lo begitu tahu ilmunya gitu kan. Ya jangan ke dokternya kan, itu melalui dokter. Gitu kan. Kadang itu yang masih pemikiran orang, oh iya dokternya ke dokternya. Dokternya yang hebat. Dokternya yang hebat gitu. Nah, di antaranya yang menarik di buku ini, ada kiat-kiatnya nggak kan? Apa ada? Jadi seperti gini, apa? Yang menarik di buku ini, saya memberikan gambaran utuh tentang bagaimana sesuatu yang kita harapkan itu bisa real terjadi. Nah, misalnya apa? Yang harus kita pahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Itu pondasi pertama, Kang Iwan. Maksudnya apa? Bahwa tubuh kita 120 hari dalam kandungan, dari proses mani menjadi darah, menjadi daging, itu kan diciptakan oleh Allah. Nah, itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Nah, tapi kemudian di dalam surat 15 ayat 29 Al-Hijr, itu Allah katakan apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan ciptaanku, aku tiupkan ruh. Ruh ciptaanku. Jadi jasad diciptakan oleh Allah, ruh diciptakan oleh Allah, ruh ditiup ke jasad. Disatukan di jasad sama ruh. Nah, yang luar biasa, ruh ini sebelum ditiupkan oleh Allah bersumpah ke Allah, diikat oleh Allah. Diikat tuh apa kata Allah? Alastu birabbikum. Surat Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka ruh kita mengatakan, qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Nah, maka itulah keterikatan ruh kita dengan Allah. Artinya apa? Setelah kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita tuh nggak bisa lepas dari Allah. Maka saya jelaskan dengan istilah teori Garputala, Kang Iwan. Garputala itu apa? Garputala itu ketika kita benturkan, maka Garputala yang lain bergetar. Betul kan? Teori Garputala. Nah, itulah yang saya sebut dengan istilah resonansi. Maka Allah katakan contoh satu. Fadhkuruni adzkurkum. Kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kan itu teori Garputala tadi. Nah, kalau kita bangun konstruksi berpikir kita seperti ini, bahwa segala sesuatu itu berdasarkan hukum resonansi, ruh kita dekat dengan Allah, kita terkoneksi dengan Allah, maka Allah juga mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku kabulkan keinginanmu, aku kabulkan harapanmu. Nah, ini kan dahsyat. Nah, tapi nih resonansi sering terganggu. Hubungan kita dengan Allah terganggu. Kenapa? Karena dosa kita. Karena apa? Karena
negatif thinking kita, prasangka buruk kita. Gitu kan. Nah, maka terganggu jalur resonansi ini yang harusnya tadi dibenturkan garputala di sana bergetar, ketika di sini dibenturkan tidak ada getaran. Kenapa? Karena ternyata terhalang oleh dosa-dosa kita. Nah, itu saya jelaskan di buku ini. Oh, luar biasa. Ini paribasa, kalau Sunda sih kebiasaan paribasa gitu itu dalam artian ya jangankan apalagi kita gitu kan, hubungan kita gimana kita mau ya kasar-kasar ya kamu sih istilahnya lo tuh pengennya dikabulin aja gitu. Doa enggak sih? Ya terus gimana pengen tahu gitu kan istilahnya kasar gitu. Ya. Istilahnya sinyal aja bisa terganggu gitu. Betul. Kan koneksinya nggak bagus nih gitu. Bagus. Mungkin analogikanya seperti itu gitu ya, bahwa ya lagi ngobrol atau putus atau apa, kok nggak bisa dikontak sih sinyalnya bos gitu. Betul. Nah, tapi ada yang menarik tadi Bang, begitu Abang cerita bahwa memang saya juga pernah dengar dari beberapa sepuh gitu ya, saya menyebutnya sepuh, bahwa memang kita ada ikatan kontrak. Di saat kita sebagai ruh sebelumnya bahwa saya Tuhan, ya. Betul. Nah, cuma di pemahaman dengan saya kadang juga dengan ngobrol yang anak-anak muda sekarang gitu. Terus gimana kita mengingat? Ya gimana ya kita mengingat ya gitu kan? Di saat kita juga emang kita pernah melakukan perjanjian kah? Katanya gitu. Kan iya memang secara teori gitu kan. Iya memang seperti itu diceritakan. Dalilnya ada. Begitu. Tapi kok gue nggak inget ya katanya gitu. Terus bagaimanakah mungkin ini juga buat semua gitu ya, buat semua sobat jagoan yang dalam arti mungkin juga masih sama pemahamannya masih terbatas nih Bang. Gimana tuh Bang? Mungkin ada penjelasannya istilahnya buat memahami secara bahasa gamblangnya atau bahasa yang mudah dimengerti gitu kan. Kita ini sering mengalami kekeringan spiritual. Kita ini mengalami kegersangan jiwa. Maka pada saat kita mengalami kekeringan spiritual, kegersangan jiwa, ada kerinduan kita kepada yang nggak bisa kita persepsikan secara utuh dengan logika biasa. Misalnya dia berbentuk pohon, dia berbentuk api, dia berbentuk manusia, nggak bisa. Ya dia suci, dia maha suci. Nah maka kalaupun ada persepsi itu dibangun oleh dalil, oleh wahyu. Misalnya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya. Nah itu persepsi kita tentang Allah itu betul-betul suci. Ya sebagaimana suci dia dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam esensinya. Nah maka ketika jiwa kita kering, kita merindukannya, gitu kan? Ketika kita punya masalah, kita merindukan untuk tempat dia, menjadikan dia tempat bersandar kita. Nah, ketika kita taat, ketika kita berbuat baik, kita bahagia. Tapi ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, kita terasa hampa. Terasa ada luka-luka di dalam diri kita yang nggak bisa diobati kecuali hanya oleh Allah, gitu. Nah maka bagaimana kita untuk bisa kita tidak akan bisa mengingat sumpah kita kepada Allah. Karena apa? Karena itu adalah juga menjadi wilayah keyakinan, wilayah iman, yang nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dilogikakan di alam ruh pada saat itu kondisi gue seperti apa kan nggak bisa. Betul. Nah tapi wilayah keimanan sama realisasi di dalam kehidupan. Ketika kita merindukannya, ketika kita ingin terhubung dengannya, ketika kita punya masalah ingin bersandar kepadanya, kita ingin menyampaikan curhatan-curhatan hati kita, gitu kan. Nah kemudian pada saat kita taat kita bahagia, pada saat kita sujud kita damai, pada saat kita pergi haji atau umroh merasakan tenang, gitu kan. Nah sebaliknya ketika kita berbuat dosa, kita melanggar perjanjian kita dengan dia. Maka nggak ada orang yang melanggar perintah Allah itu, perjanjian dengan Allah itu bahagia, nggak ada. Pasti menderita, pasti luka, menderita. Karena memang dibangun dari situ ya. Dari situ. Jadi ingat nih Bang, dalam arti pernah ngobrol juga dengan saya begitu ditanya gitu, ngobrol dengan salah satu sepuh gitu. Saya cuma ditanya, sekarang gini aja, Kang Iwan, ini balikin lagi ke Kang Iwan katanya. Kang Iwan kalau doa
lagi ibadah gitu ya, berdoa, sholat apa, Kang Iwan pasti merasakan yang namanya di istilah kita khusyuk, ya, terus sama keseriusan berdoa kan. Kang Iwan lebih merasa serius kalau lagi susah atau lagi senang kan? Nah, iya sih kalau lagi susah, oh ya Allah gitu kan. Tapi kalau lagi iyalah ini bentar saya lagi sibuk gitu dan kecenderungan gitu ya. Dari situlah istilahnya baru saya lebih memahami gitu bahwa esensi oh iya gitu. Itulah kenapa mungkin diantaranya memang lebih banyak kepada cobaan-cobaan yang menurut kita cobaan. Padahal itu adalah proses menuju kedekatan. Mungkin gitu bahasanya. Itu gini Kang, itu bisa diilmiahkan. Bagaimana mengilmiahkan itu? Kenapa misalnya orang ketika punya masalah dia justru merasakan dekat, dia merasakan terhubung dengan Allah, gitu kan? Nah karena begini, pada saat kita mengalami cobaan ujian hidup, yang dihancurkan, yang dihajar itu kanlah wilayah hati kita. Misalnya apa? Pada saat saya mengalami kematian adik saya, 2 orang adik saya, wah saya sedih, saya luka, gitu kan? Ketika saya kehilangan ayah saya luka, gitu kan? Ketika dulu saya zaman nyantri di pesantren, salah satu pesantren di Jawa Timur, tamat SD dikirim ke sana, saya dicambuk, melanggar hanya karena telat sholat, saya dicambuk, ada di buku saya. Saya dicambuk, nah saya luka, gitu kan? Nah, bahwa ketika luka itu kan yang diverifikasi itu sebetulnya adalah hati kita. Nih, hati aku luka. Ya, gitu kan. Nah, kemudian kita validasi sama orang kadang-kadang, gue lagi luka nih, gue lagi sedih nih. Nah, bayangkan pada saat itu gelombang otak kita turun. Turun yang tadinya dari beta turun ke alfa. Begitu kita zikir, kita pasrah kepada Allah, turun ke teta. Gelombang otak kita teta, hati kita sedang terluka. Makanya kenapa doa orang yang sedang menghadapi ujian, doa orang yang terzalimi cepat dikabulkan Allah. Kenapa? Karena resonansinya itu, kekuatannya itu ada di gelombang otak teta, ya kan? Gelombang otaknya teta, dia sedang terluka, resonansinya menguat, ya kan? Bahasa kolbu, bahasa ruh tadi, Kang Iwan. Nah, misal saya kasih contoh, pada tahun itu tahun 1981, tahun 1981, saya nggak ada uang di pesantren. Ini contoh, tapi ini kasusnya banyak, contoh kasusnya banyak. Saya nggak punya uang, mau minta uang ke ibu saya susah, janda. Mau minta uang kepada uak yang nyekolahkan saya malu. Ini tamat SD nih, ya kan? Akhirnya saya nangis di pojokan masjid. Ingat saya hari Jumat, habis sholat Jumat, saya nggak pegang uang, saya nangis di pojokan masjid tahun 81. Tahun 81. Apa yang terjadi pada saat saya luka itu? Baru dicambuk oleh kakak kelas karena melanggar, kemudian nggak punya uang, menangis. Di pojokan masjid, itu kan jeritan hati seorang anak kecil yang baru masuk usia akil balik. Siang setelah Jumat, sepupu saya datang dari salah satu pesantren yang lain, tiba-tiba ngasih uang, uangnya. Allahu Akbar. Nah, itu resonansi. Atau seperti kok kangen sama seseorang, seseorang datang atau seseorang nelpon, kok pengen satu makanan yang kita merindukan, satu makanan yang kita suka, tapi kok males pergi, tiba-tiba ada tamu datang bawa makanan itu. Nah, itu kan bentuk kasih sayang Allah tuh, yang sebetulnya kita beresonansi dengan dia gitu. Nah, cuma yang paling dasar kolbu tadi. Kalau di bahasa tongkrongan, karena kita ngebatin nih gitu kan. Bahasa anak-anak nongkrong lagi ngebatin gitu. Nah, jadi ini ada istilahnya dengan gini kan, kalau saya nih Bang, koreksi ya. Istilahnya dengan kita lebih dekat itu kan jiwa akan lebih tenang. Betul. Benar berarti ya sama nih sobat jagongan. Jadi memang gimana kita mendekatkan diri sama Allah gitu kan, sama penguasa ini, bahwa ya semakin dekat kita akan semakin bahagia. Betul. Terlepas balik lagi, bukan urusan dunia nih. Tapi kok nggak punya duit ya? Nggak juga begitu. Yang penting happy gitu kan. Nah,
kalau di buku ini Bang, di buku ini tuh ada istilahnya Abang menceritakan selain memang ngebuka lah. Saya ada sempat baca mengenai pemahaman kita tentang bertauhid segala macam itu. Yang penting itu tadi Abang di awal setelah menjelaskan ya tidak bukan hanya ke medianya, tapi langsung bahwa ini media pun digerakkan oleh Sang Maha Penggerak. Betul. Begitu Bang ya? Iya. Oke. Nah ini kan yang saya bangun adalah di sini pentingnya kita meyakini the secret law of Allah itu. Iya. Rahasia sunnatullah. Betul. Artinya apa? Hukum atau teori tarik menarik itu juga diatur oleh sunnatullah. Iya. Menanam menuai itu kan sunnatullah. Iya. Nggak pernah menanam tapi pengen menuai. Iya. Kan nggak bisa. Beli di pasar Ya, buah itu Bang. iya, kan? Jadi yang dibangun adalah ketika kita membangun teori tarik menarik, Iya. kita nggak boleh lepas dari konteks sunnatullah. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, maka di sini memang terjadi beberapa gini dalam pengalaman kehidupan kita. Misalnya ada istilah placebo. Iya. Placebo itu contoh dulu waktu kita sakit perut, lagi main di luar, jauh dari toilet, teman-teman, orang tua, tetangga bilang pegang batu. Oh iya. Gitu kan? Iya. Tapi kan nyata. Nah, apakah batu punya kekuatan? Enggak. Ternyata itu adalah kekuatan pikiran. Iya. Nah, tapi ketika kita bicara tentang kekuatan pikiran, itu namanya adalah reticular activating system, RAS. Jadi fokus kita membentuk satu persepsi bahwa ketika pegang batu perut akan terkendali, tidak buang air. Nah, si neuroplastisitas itu memudahkan beradaptasi dengan fokus kita. Nah, pertanyaan saya, itu pun sunnatullah. Loh, kenapa sunnatullah? Ini kan diciptakan oleh Allah. Iya. Kan nggak ada yang mustahil, semua diciptakan oleh Allah. Nah, misalnya lagi contoh realita di sebuah bioskop gitu ya. Orang-orang pada nonton sebuah film Lawrence of Arabia. Film itu cerita tentang padang pasir, panas, tandus, tapi AC sangat dingin. Anehnya ketika mereka keluar dari bioskop, mereka kehausan. Loh, faktanya kan ruangan dingin. Iya. Apa yang dipengaruhi oleh film itu kan mindset. Rasnya itu loh. Reticular activating systemnya. Nah, sehingga terbentuklah neuroplastisitas beradaptasi dengan sesuai fokus kita. Nah, ada ras, ada placebo, ada tadi yang umum lah dikatakan oleh banyak orang tentang teori the universe, alam semesta menggerakkan apa yang kita inginkan. Semesta berbicara. Semesta berbicara. Semuanya itu Allah. Iya. Itu la ilaha illallah semuanya. Kenapa saya penting membangun itu, narasi itu, agar tidak ateis. Karena kalau yang menggerakkan harapan kita, keinginan kita, pikiran dan alam semesta, terus Allah ada di mana? Kita duduk hari ini itu atas kuasaan kehendak Allah. Sudah tercatat sebelum kita diciptakan. Nah, kalau ini bergeser, Kang Iwan, maka terjadilah muncullah aliran-aliran yang tidak bertuhan itu. Makanya sering sekarang saya dengar di mana-mana dan banyak pendakwah kita latah. Alam semesta menggerakkan untuk kita. Alam semesta itu digerakkan oleh siapa? Terus Allah ada di mana? Nah, ini bisa bergeser pemahaman ini. Ternoda pemahaman tauhid kita gitu. Gitu Kang Iwan. Benar, apalagi yang tadi itu kan bahasa gampangnya saya yang biasa dengar itu placebo itu lebih ke sugesti gitu ya. Tapi kan sugesti juga kan dari sini kan. Berarti kan kita udah nggak mikirin mulu, saya udah tenang deh ngantongin batu gitu kan, udah akhirnya batunya justru yang dipikirin gitu. Kan bahaya. Walaupun itu fakta, tapi itu secara ilmiah teori itu adalah teori reticular activating system. Kalau kita baca secara ilmiah, harus dipahami secara ilmiah gitu. Bahwa jangan sampai kemudian kita yakin pada batu misalnya. Contoh misalnya teman-teman pengacara bilang gue kalau nggak pakai cincin nggak berwibawa. Nggak pede gitu kan. Ya sama, saya juga kadang-kadang kalau nggak pakai jam nggak pede. Maka saya selalu pakai jam untuk pede. Kadang-kadang kalau saya keluar dari rumah balik lagi ngambil jam. Tapi kayaknya kan ada yang nggak enak nih gitu. Nggak pede. Tapi kan bukan kaitannya sama bahwa pakai jam kita jadi punya karisma, orang mandang kita berwibawa, orang segan sama kita. Bukan itu. Padahal itu adalah balik lagi kalau secara ilmu
RAS itu tadi. Reticular Activating System dan neuroplastisitas. Oke, berarti hanya menumbuhkan keyakinan kita Betul. terhadap sesuatu. Betul. Nah, yang sesuatu inilah yang diarahkan kepada Pemiliknya Allah Nah, Subhanahu wa betul. taala. Jadi bukan karena gue baca tuh, iya mungkin diantaranya itu karena baca buku atau apa gitu kan hanya media, tapi bukan bukunya sebetulnya Iya. kita yang diberikan keluasan hidayah untuk kemudian mendapatkan ilmunya, Betul. memahami ya harusnya yang sana dong. Nah, gitu. ada yang menarik ini Kang Iwan. Ya. Apa yang menarik? Yang menarik adalah teori di sini di buku saya ini bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu, Iya. tadi ya, ketika kita mengharapkan sesuatu, apakah itu karena reticular activating Iya. system kita bersinergi dengan neuroplastisitas, kemudian sesuatu itu nyata ada, Iya. gitu kan? Nah, kita menerima dengan rasa syukur, gitu. Iya. Tapi kan kita tidak ada teori memaksakan bahwa harus ada yang kita inginkan. Nah, di dalam buku ini saya jelaskan, Iya, iya. kalau teori sunnatullah itu keimanan kita juga naik level. Naik Iya. level apa? Ketika yang kita inginkan tidak terjadi, Iya. berarti pertama rencana Allah jauh lebih baik daripada Iya. rencana kita. Iya. Kan gitu kan? Iya. Atau yang kedua, sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Iya. Sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu buruk yang menurut Allah. Atau yang ketiga, Allah tunda keinginan itu di momen yang lebih baik. Iya. Atau keempat, Allah ganti sama yang lebih baik. Atau yang kelima, Allah berikan nanti di surga. Iya. Jadi sebetulnya kita nggak pernah dirugikan oleh Allah. Iya, Nah, tapi kalau teori law of attraction, law of attraction itu law tadi itu, orang bisa stres. Kenapa? Iya. Kok yang gue inginkan nggak pernah terjadi? Iya. Yang gue mau kok nggak pernah realisasi, kan bisa stres. Kalau kita kan meyakini ada rencana Allah lebih baik dari rencana kita, Iya. atau Allah akan memberi kita di momen yang lebih baik, atau ditunda nanti diberikan oleh Allah dalam bentuk yang jauh lebih baik, jauh lebih indah di akhirat, gitu. Iya, iya. Membangun bahasa kerennya mungkin positive thinking. Kan? Positive thinking. Iya, istilah apapun yang terjadi ya selalulah berpikir positif. Betul. Tidak ada yang buruk menurut Allah. Betul. Buruk itu hanya menurut kita. Betul. Gitu, Bang, ya? Persepsi kita. Iya, hanya persepsi Betul. kita aja. Saya ingat dulu gitu. Kalau iya katakanlah sampai sekarang aja. Kalau lagi punya kepengen terus nggak kesampaian itu kan kadang ngedumel gitu ya. Padahal harus istighfar gitu. Iya. Ya Allah ini mungkin ini bukan yang terbaik buat dia gitu. Padahal nyesel juga tuh lewat gitu. Iya. Iya. Mungkin abang nih ada kiat nih bang. Istilah untuk melatih itu kan nggak susah bang. Maksudnya nggak mudah gitu. Nggak mudah untuk melatih bahwa budaya positive thinking gitu. Ya. Kita kesel kita. Itu kan kalau bahasa saya nih bang gitu istilahnya itu kan naluri aja keluar gitu. Iya. Nah melatih yang di dalam ini nih bang gitu yang kalau buat saya masih jadi PR gitulah gitu istilahnya. Untuk Jadi gini Kang Iwan, kalau kita belajar di Al-Quran, Iya. itu di Ali Imran ayat 190-191, ya. itu Allah menegaskan tentang keharmonian perasaan dan pikiran. Oke, iya, Real iya, itu. iya. Itu hebatnya Al-Quran. Jadi bagaimana perasaan kita, kolbu kita, Iya. ini harmoni dengan pikiran Iya. kita. Maka ketika kita punya perasaan positif, hati yang positif, maka pikiran kita positif. Oke. Ketika pikiran kita positif, maka hati kita positif. Iya, iya, iya. Nah, ketika pikiran dan hati kita positif, ini menjadi energi. Oke. Gitu. Ini Iya, dia bisa menjadi energi, gitu ya. Iya. Nah, maka untuk membangun kekuatan paling dahsyat dalam diri kita ini ya keimanan. Oh. Makanya di Ali Imran 190-191 di sini adalah fikir, di sini adalah zikir. Iya. Maka kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi dengan sia-sia, selamatkan kami dari siksa neraka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari maka bagaimana melatih positive thinkingnya itu adalah bagaimana kita suka bertafakur. Tafakur tentang apa? Tentang ayat-ayat kehidupan dan ayat-ayat Al-Quran. Karena ini dua kekuatan juga yang saling menguatkan. Misalnya
melihat hujan, tanda kebesaran Allah, melihat badai, tanda kebesaran Allah, melihat gunung, tanda kebesaran Allah, melihat lautan, tanda kebesaran Allah. Nah, begitu ini kita fokus kita kepada Allah, maka otomatis hati kita kepada Allah. Nah, kalau hati dan pikiran kita sudah tunduk kepada Allah, maka yang luar biasa, segala sesuatu itu ditundukkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Makanya orang berpikir positif itu nggak serta-merta juga dia berpikir positif kalau tidak ada kekuatan Allah. Benar. Gitu. Iya, cuma beberapa pernah ngobrol nih Bang, yang dalam arti begitu kita ngobrol di tongkrongan gitu kan. Iya, gue sih pengennya begitu, kata istilah berpikir positif. Tapi gue berpikir positif begitu pada saat kena musibah banjir, iya memang ini semua kan. Tapi gue tahu soalnya tetangga gue yang buang sampah sembarangan di kali gitu. Kalau nah istilahnya ya memang dilemanya ya, mungkin dilema dalam orang berproses untuk belajar, lebih mencintai, lebih memahami itu, ya itulah pembelajaran. Ya memang begitu kita niat baik dibenturin lagi. Yakin nggak lo gitu kan kasar gitu. Sebetulnya yakin nggak ke Allah gitu. Iya. Betul. Gitu. Yakin nggak ya? Luar biasa nih Bang Andian. Nah, aduh ini ada satu lagi apa nih Bang? Titik balik jiwa. Ini buku apa Bang? Nah, di saat tadi hubungan kita kepada Allah terhubung, kan kemudian nggak serta-merta proses penghambaan, proses menjalani hidup ini mengalami satu kondisi yang stabil. Pasti kita mengalami up and down. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ada turbulence. Nah, turbulence itu kan berdampak terhadap luka batin. Nah, luka-luka batin kita. Misalnya ada orang yang kurang diperhatikan di masa kecil, diabaikan gitu kan. Nah, kemudian pada saat dia dewasa, dia sukses, dia butuh validasi. Ini lo gue sukses, gue hebat. Tapi kemudian akhirnya kekayaan dia mengalami kebangkrutan. Nah, itu turbulence. Dia mengalami luka. Untuk apa luka? Untuk kata Allah kembali pulang. Gitu kan. Jadi momentumnya lah titik kulminasi gitu. Kalau dulu lagi belajar gitu kan, titik kulminasi atas. Oh berarti inilah. Gitu. Pulang kata Allah. Pulang itu dalam pengertian pulang kepada komitmen tadi di alam roh. Kan aku Tuhanmu, berserahlah kepadaku, bersandarlah kepadaku, mintalah kepadaku. Ini namanya titik balik. Wah, ini kayaknya lebih seru juga nih Bang nih. Tapi kayaknya nggak cukup nih waktu kita segmen kedua nih. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kalau ada sobat jagongan yang tertarik dan ingin mendapatkan buku ini gimana nih Bang? Ada udah di pasarkah atau istilahnya di toko-toko buku atau gimana? Saya merasa bahwa ini lebih dahsyat, lebih dahsyat kalau saya sebarkan melalui majelis-majelis. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau saya letakkan di toko buku, maaf sekali, belum tentu orang membaca dan paham. Maka buku ini menjadi silabus kajian-kajian saya. Tapi saya kepengen bukan hanya membeli, tapi undang saya untuk menjelaskan isi buku, gitu loh Kang Iwan. Abang Andian, terima kasih banyak, luar biasa. Nanti insya Allah kita jangan kapok ya Bang, kita bahas yang kedua nih. Iya, yang kedua titik balik jiwa. Mantap. Masya Allah. Nah, sobat jagongan, sekian dulu nih ngobrol kita sama Bang Andian ya. Bang Andian Perlindungan, nanti kalau memang ada kontak atau apa perlu bahkan ingin yang ditanya, silakan ketik aja di kolom komentar. Nanti kita bantu untuk sampaikan ke Bang Andian ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan ya. Tinggal klik aja kolom ya. Klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar sobat jagongan gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Nah, sampai sekian dulu. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.